Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1925. Chapter 1925 Persatuan. Tiba-tiba, seseorang berdiri dari antara anggota parlemen. Dia berjalan dengan langkah panjang dan berjalan ke sisi ketua di stasiun ketua. Tolong dengarkan saya. Molan mengenakan setelan jas biru tua yang pas untuk pakaian formal. Rambut panjangnya diikat menjadi ekor kuda yang membuatnya tampak rapi dan gesit. Tatapannya dalam namun bertekad dan bukan kepanikan dan keputusasaan yang dimiliki orang lain. Ketua ragu-ragu sejenak tetapi dia tidak menghentikannya. Molan sekarang adalah pemimpin sebenarnya dari fraksi DOF. Setelah kebangkitan fraksi DOF, dia telah mencapai status tinggi di parlemen. Itu adalah masa ketika tidak ada pemimpin di antara banyak orang, ketika orang-orang bingung dan bingung. Ketika seseorang memberikan saran, itu pasti lebih baik daripada situasi kacau saat ini. Setelah pengumuman Molan, anggota parlemen mengalihkan pandangan mereka kembali ke kantor ketua. Mereka mengenali Molan dengan jelas. Keributan itu segera padam. Molan memiliki ekspresi tenang dan tenang. Semuanya, kenapa kita bisa duduk di ruangan ini? Apakah kita di sini hanya untuk mewakili diri kita sendiri? Tidak, kami mewakili populasi di Federasi Douluo. Kami dipilih oleh mereka untuk hadir di sini guna membahas urusan federasi. Jika kita menyerah, maka Federasi Douluo benar-benar akhir, atau mungkin, bahkan seluruh umat manusia. Rakyat selalu mengatakan bahwa parlemen kita terbagi atas fraksi Lang, fraksi Merpati, fraksi Independen, dan sebagainya. Ada yang menyebutku wakil dari fraksi DOF. Jadi, jika saya, orang yang mendukung perdamaian, menolak untuk menyerah, apa alasan Anda untuk menyerah? Kami hanya punya 3 hari lagi. Tidak ada kekurangan keajaiban di dunia ini. Mengapa kita tidak bisa mengantisipasi keajaiban yang akan terjadi? Para prajurit di garis depan mempertaruhkan nyawa mereka dan ada banyak yang tewas dalam pertempuran di Tule yang sedingin es. Sementara itu, apa yang telah kita lakukan saat kita duduk di aula yang hangat ini? Jika kita bahkan tidak bisa memberi mereka dukungan moral, apakah kita berhak berada di sini? Sekarang adalah waktunya untuk memutuskan hidup atau mati Federasi Douluo. Justru saat itulah kita semua harus bersatu untuk melawan musuh yang tangguh. Kami tidak bisa menyerah sekarang. Jika kita menyerah, federasi akan segera kacau. Hanya tekad dan persatuan yang mungkin bisa menghasilkan keajaiban. Setidaknya, kita harus memastikan bahwa federasi tidak berada dalam kekacauan di bawah manajemen kita sebelum datangnya keajaiban. Bahkan jika tidak ada keajaiban dan malapetaka besar benar-benar menimpa kita, umat manusia akan mati berdiri dengan bermartabat di hadapan makhluk asing itu. Pernyataannya dibuat dengan nada yang nyaring dan kuat. Rasanya seolah-olah jendela seluruh aula parlemen bergetar. Jika seseorang mengatakan bahwa suara itu berkurang sebelumnya, seluruh adegan sekarang sunyi senyap setelah pernyataannya yang nyaring dan kuat dibuat. Mereka membutuhkan suara yang kuat selama masa-masa sulit seperti itu. Setiap anggota parlemen di ruangan itu, yang mewakili setidaknya satu faksi, dianggap sebagai individu federasi yang cukup berpengaruh. Rekaman sebelumnya benar-benar mengejutkan. Orang-orang ketakutan keluar dari akalnya terutama setelah menyaksikan pemusnahan total dari 3 armada besar. Meski banyak orang ingin mengetahui kemungkinan mukjizat terjadi, mereka lebih membutuhkan andalan seperti Molan. Tidak diragukan lagi, dia telah berhasil menyatukan orang-orang pada saat yang genting ini. Molan tidak memberi mereka waktu untuk merenung. Dia terus berbicara dengan suara keras, jadi, saya punya lamaran. Saat dia membuat pengumuman, dia sengaja berhenti sejenak. Belakangan, auranya menjadi lebih kuat. Tugas terpenting bagi kami sekarang adalah menyatukan rakyat, sehingga mereka bisa menjadi satu dan memberikan dukungan moral kepada tentara garis depan kami. Kita harus memberitahu mereka bahwa parlemen dan seluruh penduduk bersama mereka. Dalam bahasa Minggu, orang-orang panik saat melihat matahari ungu di langit. Beberapa suara pembangkang terdengar datang dari jalanan sesekali. Banyak toko yang tutup, terutama toko yang menjual bahan makanan. Dalam sehari, semua harga komoditas melonjak ke titik tertinggi sepanjang masa. Namun, orang-orang itu melakukan pembelian dengan panik. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tapi perasaan tertekan yang turun dari langit tempo hari itu nyata. Semua orang tampaknya merasakan perasaan penindasan yang menakutkan dan yakin itu adalah bencana.
Persoalan kuncinya adalah sehari penuh, namun pemerintah belum mengumumkan apapun. Bahkan, media pun diam. Mereka yang lebih cerdas berspekulasi bahwa peristiwa penting mungkin telah terjadi. Itu adalah peristiwa yang mempengaruhi seluruh federasi. Di alun-alun. Itu adalah daerah yang ramai di Mingdu dengan banyak bangunan tengara. Itu adalah tempat wisata utama bagi orang luar yang berkunjung. Seringkali, pameran tentang konsumen dan teknologi canggih diselenggarakan di sini. Misalnya, layar jiwa besar pertama dalam sejarah manusia dipasang di sini. Dengan kemajuan teknologi yang konstan, layar besar itu sekarang 10 kali lipat dari ukuran awalnya. Layar pajangan itu tingginya 120 meter, lebarnya 40 meter yang menjadikannya layar pajangan terbesar di federasi yang dipasang di tengara alun-alun tempat gedung federal itu berada. Banyak bisnis di federasi bersedia membayar harga tinggi untuk mengiklankan bisnis mereka di layar yang sangat mereka banggakan. Saat ini, layar besar sedang menayangkan iklan. Namun, tidak ada yang memperhatikannya. Biasanya, hanya sedikit yang berhenti untuk melihat ke layar. Tiba-tiba, layar tiba-tiba meredup. Cahaya, yang awalnya menerangi sekeliling, telah lenyap. Orang-orang yang bergegas dengan mengalihkan pandangan mereka ke sana secara tidak sadar karena perubahan pencahayaan yang tiba-tiba. Sesaat kemudian, layarnya kembali cerah. Seorang wanita dengan wajah cantik bermartabat mengenakan pakaian formal muncul di layar. Suaranya disiarkan ke seluruh alun-alun melalui amplifier audio Sol. Semua media yang berbeda, stasiun televisi jiwa, layar besar di luar ruangan di seluruh federasi memainkan adegan yang sama pada saat itu. Halo semuanya, nama saya Molan dan saya anggota parlemen. Sekaligus, semua orang yang menonton layar berhenti bergerak. Sepertinya mereka memiliki firasat. Mereka segera mengalihkan pandangan mereka ke layar dan memanggil teman dan keluarga mereka untuk menontonnya bersama. Ini bisa mempengaruhi masa depan semua orang. Molan berhenti sejenak. Saya akan mengumumkan kabar buruk. Sebagai perwakilan parlemen dan pemerintah, saya yakin setiap orang berhak mengetahui tentang peristiwa penting yang akan menentukan kelangsungan hidup federasi. 6.000 tahun yang lalu. Itu adalah sebuah cerita. Ceritanya dimulai 6.000 tahun yang lalu ketika Abyssal Plane pertama kali tiba. Petik 2. Pusat kekuatan dari Akademi Shrek, Sekte Tang, Pagoda Roh, dan Aula Dewa Perang memimpin tentara federasi untuk mengalahkan penjajah untuk pertama kalinya. Petik 2. Mereka telah kembali dan membawa malapetaka pada kita sekali lagi. Pemujaan Roh Kudus berkontribusi pada bencana dengan membiarkan masuknya penjajah. Adegan yang akan Anda tonton tepatnya adalah Blue Driver God Killer Great Array yang dibuat dari sejuta pengorbanan manusia. Sekali lagi, pada saat kritis ini, Akademi Shrek, Sekte Tang. Petik 2. Mereka mengorbankan hidup mereka dan membuat puisi tentang kemuliaan mereka yang luar biasa. Mereka telah menghancurkan konspirasi musuh sekali lagi. Great Array Blue Driver God Killer akhirnya rusak. Layar besar menampilkan beberapa adegan yang dianggap rahasia setelah pengumuman Molan. Adegan yang diedit dengan cermat menyoroti para master jiwa dan tentara yang telah mengabdikan upaya mereka untuk melawan musuh dalam perang. Masyarakat melihat para prajurit tak henti-hentinya berperang di medan perang. Mereka melihat para prajurit mengerahkan seluruh kekuatan mereka dalam serangan mereka. Great Array Blue Driver God Killer rusak, dan semuanya tampak tenang saat ini. Garis pertahanan dibangun sekali lagi. Saat semua orang merasa lega, adegan itu berubah menjadi pemandangan laut dan menunjukkan permaisuri iblis berubah dari Raja Paus Iblis Laut Dalam. Penampilannya membuat dada semua orang menegang ketakutan. Selanjutnya, Douluo Chen Shinji Laut Tanpa Batas muncul dalam seragam militer dengan bintang-bintang umum berkilau yang disematkan di pundaknya. Dia bertarung dengan ganas melawan permaisuri iblis di laut. Soul Land 3 Chapter 1926. 1926 bersatu adalah benteng yang tak tertembus. Itu adalah pertarungan antara Dewa Semu dan Dewa. Semua adegan direkam oleh satelit. Jarang orang biasa melakukan kontak dengan Master Jiwa, apalagi menyaksikan pertempuran peringkat ini. Adegan itu menarik perhatian semua orang. Douluo Chen Shinji Laut Tanpa Batas menampilkan kemampuan bertarungnya yang sangat kuat. Dia bertarung melawan Ratu Iblis berulang kali. Adegan apokaliptik membuat penonton merasa tercekik. Jika rekaman tersebut tidak diperlihatkan oleh Parlemen Federal, publik akan mengira bahwa itu adalah pertunjukan efek khusus. Apakah itu benar-benar pertunjukan efek khusus? Tentu saja tidak. Itu benar-benar pertarungan. Publik melihat armor tempur 4 kata Chen Shinji dan sejauh mana kekuatannya.
Kadang-kadang, Molan memberikan beberapa penjelasan. Itu membuat darah semua orang mendidih saat menonton rekaman. Pada akhirnya, Douluo Laut Tanpa Batas dikalahkan dalam pertempuran. Saat dia tersandung ke laut, perasaan sedih melanda semua orang. Chen Xinji telah kalah. Tidak diragukan lagi, lawannya, Permaisuri Iblis, adalah Fenghao Douluo tingkat dewa. Sementara itu, Light Dark Douluo Long Yeiwei berjalan ke tempat kejadian. Banyak orang menangis deras ketika mereka menyaksikan Chen Xinji menyatakan cintanya pada Yeiwei selama saat-saat terakhir mereka. Publik tidak menyadari bahwa Fenghao Douluo di benua dan dari militer telah mempertaruhkan nyawa untuk melindungi mereka. Para Fenghao Douluo bertempur di tempat yang jauh yang belum pernah mereka kunjungi sendiri. Dua limit Douluos yang hebat telah jatuh. Di sisi lain, lorong abisal terbakar sekali lagi. Perang sedang berlangsung. Militer federal terus kehilangan tempat karena mereka didorong kembali oleh musuh-musuh mereka yang tangguh. Garis pertahanan pertama hilang, disusul garis pertahanan kedua. Gunung itu diserang dan direbut dengan naga jiwa abisal yang memimpin legiun abisal yang menakutkan untuk menyerang garis pertahanan tanpa henti. Tentara militer federal menderita kerugian besar dengan banyak nyawa melayang. Akhirnya publik melihat siluet yang mereka kenal. Itu adalah Putri Naga Perak Gu Yuena. Namun, Molan memperkenalkannya sebagai Master Pagoda Jiwa yang baru diangkat. Bagi orang biasa, Gu Yuena adalah Fenghao Douluo yang paling mereka kenal sejak mereka menontonnya selama festival Just for Aspals di masa lalu. Mereka ingat iklan yang mempromosikan Putri Naga Perak pada saat itu. Wanita cantik selalu menarik perhatian publik, apalagi wanita cantik itu juga sakti dalam kemampuannya dan menyandang status terhormat. Dia adalah titik fokus perhatian semua orang. Gu Yuena memimpin pusat kekuatan umat manusia untuk bertahan melawan serangan musuh. Adegan di layar menimbulkan perasaan benar di depan umum. Akhirnya, Tang Wulin kembali. Seseorang di alun-alun pusat Mingdu bersorak ketika dia tiba di medan perang dengan balutan lagu Golden Dragon Moon. Sekaligus, sorak-sorai orang menggema di seluruh alun-alun. Tang Wulin bertarung melawan Permaisuri Iblis dengan ganas sementara Gu Yuena membunuh Raja Roh. Pada saat yang sama, Fenghao Douluo mulai runtuh. Orang-orang terdiam ketika Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu binasa bersama dengan Phoenix Kegelapan Leng Yulai. Itu jelas bukan pertunjukan karena Fenghao Douluo sedang sekarat di sana. Plane infrasonik muncul. Pusat kekuatan Douluo Hall Sekte Tang bekerja sama dengan tentara Dewa Darah dan Angkatan Udara untuk menekan serangan Legiun Abisal. Publik merasa lega bahwa semuanya berjalan dengan baik. Saat itulah Permaisuri Iblis mengusulkan taruhan 3 putaran pertempuran. Adegan itu beralih ke Molan sekali lagi. Taruhan itu disepakati tanpa persetujuan parlemen setelah diskusi diadakan antara komandan tertinggi garis depan dan pusat kekuatan. Mereka berharap keputusan itu akan meningkatkan peluang bertahan hidup para prajurit. Saya yakin banyak penonton kami memiliki anggota keluarga yang merupakan tentara garis depan. Pahlawan kita tidak bertindak pengecut. Mereka bertanggung jawab atas kehidupan setiap orang. Mereka memilih untuk mengorbankan hidup mereka untuk menjunjung kejayaan benua dan melindungi sesama perwira. Saya mengerti bahwa federasi tidak akan setuju untuk melanjutkan taruhan jika mereka menyampaikan informasi kepada federasi. Ada pepatah, seorang komandan lapangan harus memutuskan bahkan melawan perintah raja. Mereka membuat keputusan yang mendukung kelangsungan hidup lebih banyak tentara. Sebagai anggota parlemen, saya mengutuk perilaku mereka. Namun, sebagai seorang wanita yang seluruh keluarganya meninggal di tangan pemujaan Roh Kudus, mereka adalah pahlawan di hati saya. Mata Molan memerah pada saat dia menyelesaikan komentarnya. Bibirnya terkatup rapat. Pada saat yang sama, emosinya memengaruhi semua orang. Mereka adalah pahlawan. Ya, mereka adalah para pahlawan terutama di mata para anggota keluarga tentara garis depan. Ada ratusan dan ribuan tentara yang terlibat bersama dengan ratusan dan ribuan keluarga. Dengan demikian, kata pahlawan sangat tertanam dalam pikiran mereka. Adegan beralih ke garis depan sekali lagi. Pihak federasi telah menyelesaikan pengelompokan. Skycrosser Douluo Guan Yue memimpin tim Dewa Perang ke medan perang untuk terlibat dalam perang habis-habisan melawan Fenghao Douluo Abisal. Haughty Dragon Douluo Nangongi sama sekali tidak bergeming dan menjaga tim dengan mengorbankan lengannya. Ketika keterampilan fusi jiwa bela diri Fast Sun Heaven Bukin muncul di medan perang, para penonton diliputi perasaan marah dan benar. Secara bersamaan, lawan menunjukkan kemampuan mereka yang kuat, tidak terkecuali Raja Iblis Abisal yang pernah kuat. Skycrosser Douluo Guan Yue mencapai alam dewa dalam 1 langkah.
Dia menggunakan tindakannya untuk membuktikan keterampilan tersembunyi dari War God Hall. Tombak pemecah bumi miliknya menjadi andalan. Di sisi lain, serigala ganas Douluo tewas bersama musuh. Pandangan terakhirnya yang dalam terukir di benak setiap saksi. Mereka adalah para pahlawan. Dua limit Douluos yang hebat mengorbankan diri mereka untuk mencapai kemenangan pertempuran. Sejumlah dewa perang selamat. Di sisi lain, limit Douluos yang jatuh hilang selamanya. Meskipun demikian, mereka bertekad, tenang, dan tenang. Mereka adalah pahlawan sejati. Sejumlah besar penonton menitikkan air mata. Beberapa orang biasa mungkin meragukan kekuatan garis depan yang membuat keputusan sepihak. Meski demikian, semua keraguan mereka hilang sekarang, diganti dengan air mata emosional. Dengan kekuatan besar datanglah tanggung jawab yang besar. Skycrosser Douluo dan Ganas Wolf Douluo mengajari kami pelajaran ini saat mereka mengorbankan hidup mereka. Sekarang, tolong beritahu saya, bukankah mereka adalah pahlawan federasi kita? Ya, jawabannya, sekeras tsunami yang menderu, bergema di seluruh benua Douluo. Sekaligus, semburan energi tak terlihat yang dikenal sebagai kekuatan keyakinan menyapu udara. Kehadiran aura secara substansial melemahkan tekanan yang dipancarkan oleh matahari gelap di langit. Fase kedua perang telah dimulai. Ketika 9 kotak istana muncul, semua orang dikejutkan oleh pemandangannya. Mereka menyaksikan Roh Kudus Douluo Yali menyalakan hidupnya dan bahkan jiwanya membakar kaisar hantu berulang kali. Pada akhirnya, dia binasa bersama dia. Akibatnya, orang-orang menangis deras. Yali telah menyelamatkan banyak nyawa dalam hidupnya. Monikernya sebagai kecantikan nomor 1 di federasi telah ada selama bertahun-tahun. Dia adalah wanita yang sangat cantik, tapi jiwanya bahkan lebih indah. Dia adalah satu-satunya tipe pemulihan limit Douluo di seluruh benua yang juga menjadi korban dalam perang ini. Dia adalah limit Douluo terakhir di Akademi Shrek yang memiliki pengalaman luas. Selanjutnya, Lan Musi meninggal. Wu Zhangkong membeku menjadi es. Adegan itu menarik hati publik. Tidak diragukan lagi mereka semua adalah pahlawan. Mereka rela mengorbankan hidup mereka dengan gagah berani untuk melindungi benua. Bahkan jika mereka harus mati, mereka akan melakukannya untuk membawa kemenangan ke benua itu. Akhirnya, Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek, Master Sekte Tang, Lagu Naga Emas Bulan Tang Wulin, dan Master Pagoda Roh, Tarian Naga Perak Kilin Bu Yuena muncul. Mereka memimpin Shrek Six Monsters bersama dengan Sima Jinchi untuk bertarung melawan Demon Empress dan tim Intense Monarch. Para penonton menahan nafas sambil menyaksikan pertarungan yang sengit. Publik bersorak keras ketika Tang Wulin memegang tangan Gu Yuena dan bersama-sama berubah menjadi Dewa Naga. Permaisuri Iblis dikalahkan dan diambang kematian. Umat manusia akhirnya mencapai kemenangan yang luar biasa. Tepat pada saat itulah Raja Petapa Abisal merebut tubuh Permaisuri Iblis dan muncul di hadapan mereka. Suaranya yang tidak tahu malu terdengar. Seluruh cerita konspirasi diceritakan tanpa syarat di layar. Soul Land 3 Chapter 1927. Chapter 1927 Dukungan seluruh federasi. Kemeriahan publik beberapa saat lalu tiba-tiba berubah menjadi amukan yang tak terkira. Orang-orang terbakar amarah. Perang dimulai sekali lagi. Keyakinan orang-orang meningkat ketika Tang Wulin memanggil 1000 naga menari. Namun, di saat berikutnya, Abyssal Sage King hanya membawa keputusasaan. Garis depan dikalahkan secara serius, sementara Tang Wulin berada di ambang kematian setelah terluka parah. Sementara itu, Douluo Asmara dan Douluo yang Hairless melangkah maju. Mereka melepaskan emosi Shock the Heaven untuk menutup Abyssal Maut. Dua lagi limit Douluos dikorbankan. Adegan itu dihentikan saat perisai cahaya menyegel Abyssal Sage King. Para penonton merasa seperti tercekik. Mereka akhirnya mengerti alasan dibalik kegelapan dan kemunculan matahari ungu. Federasi tidak menyembunyikan kebenaran dari mereka karena kenyataan ditampilkan tepat di hadapan mereka. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Molan telah menyembunyikan pemusnahan 3 armada besar oleh Abyssal Sage King dari mereka. Tindakan menyatukan orang-orang tidak mungkin menahan pukulan telak dari insiden itu. Molan berharap dia bisa membangunkan orang-orang daripada membuat mereka putus asa. 3 hari saja yang kita punya. Segel itu akan bertahan selama 3 hari. 3 hari kemudian, Abyssal Sage King akan bisa membuka segelnya. Garis depan baru saja mengirimkan informasi bahwa Master Sekte Tang, Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek, Yang Mulia, Kaisar Naga Douluo Tang Wulin aman dan pulih sementara itu. Dia bersiap untuk membuat terobosan berbahaya.
Mungkin, dia masih memiliki peluang untuk menang jika dia menyelesaikan terobosan. Semua yang Anda saksikan terjadi di Thule. Sementara kita menikmati kehidupan yang tenang dan damai, orang-orang itu mengorbankan hidup mereka untuk kelangsungan hidup kita. Mereka mengorbankan hidup mereka untuk memberi kita keamanan. Apa alasan kita membuat kekacauan kali ini? Kita semua harus memberi mereka dukungan moral sekarang. Kita harus memberitahu mereka bahwa 7 juta orang mendukung mereka. Kami akan menjadi perisai terkuat mereka. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk memperjuangkan kita. Mereka akan tetap menjadi pahlawan kita terlepas dari apakah mereka menang atau kalah. Kami akan menanggung konsekuensinya bersama mereka. Kami sangat yakin mereka akan mengalahkan musuh dan membawa kemenangan bagi kita semua. Mereka akan memberi kita kesempatan untuk bertahan hidup. Teman-teman, ini waktunya untuk menunjukkan dukungan kita. Mari bersatu dan bersorak bersama untuk para pahlawan kita. Kami akan segera mengirimkan rekaman dukungan Anda kepada tentara kami. Mereka adalah orang-orang yang paling kami hargai. Mereka adalah pahlawan dan pejuang kami. Adegan itu dihentikan sementara. Seluruh benua diam. Tiba-tiba, seseorang berteriak, "Godoluo, pergi federasi." Sekaligus, nyanyian dimulai. Pergi Sekte Tang, pergi Akademi Shrek. Go Spirit Pagoda, pergi Wargat Hall. Pergi Korps Angkatan Darat Barat Laut, pergi Korps Angkatan Darat Barat. Ayo, pahlawan. Teriakan yang menggema di seluruh benua dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru benua. Adegan pertarungan para pahlawan dengan ganas mengejutkan hati rakyat jelata. Setiap orang merasa benar dengan caranya sendiri. Ini mencerminkan perilaku publik secara alami. Molan ingin menyatukan orang-orang karena bersatu adalah benteng yang tak tertembus. Tidak mungkin untuk menyembunyikan kebenaran karena besarnya apa yang terjadi. Dia mungkin juga mengungkapkannya tetapi menyembunyikan beberapa peristiwa yang lebih negatif. Misalnya, keputusan salah Korps Angkatan Darat Barat dan kekalahan total. Hasil lain yang tidak menguntungkan adalah penghancuran 3 armada besar. Dia memilih untuk hanya menampilkan adegan para pahlawan yang mengorbankan diri mereka untuk federasi. Kekuatan kepercayaan tidak terlihat, namun, itu memiliki kekuatan yang luar biasa juga dalam beberapa kesempatan. Setelah teriakan itu, langit menjadi lebih cerah setelahnya. Langit hitam pekat secara bertahap memudar memberi jalan bagi kecerahan yang meningkat sementara matahari ungu di langit tampak melemah juga. Molan berdiri di belakang jendela kantor lantai atas di gedung parlemen. Dia melihat keluar dan mendengarkan teriakan yang masih terdengar jelas melalui jendela. Sedikit kelelahan melintas di matanya. Kantor yang menjadi milik pembicara dipinjamkan kepadanya untuk sementara waktu sehingga dia bisa membuat pengumuman. Ada beberapa tentangan dalam rapat pleno sebelumnya, tetapi sebagian besar suara mendukungnya. Molan terkejut ketika dia mendapatkan lebih dari 2/3 suara di parlemen. Dia bahkan mendapat dukungan dari fraksi Elang. Dia benar dalam penilaiannya tentang situasi saat ini. Federasi Douluo tidak pernah mengalami situasi seperti ini di mana orang-orang bersatu, membentuk benteng yang tak tertembus. Juniorku, aku sudah melakukan segala daya untuk kamu. Kami bergantung pada Anda untuk menciptakan keajaiban. Federasi membutuhkan keajaiban ini. Anda pasti harus berhasil. Ketika Tanggulin terbangun dari tidur nyenyak, di luar masih gelap. Rasa penetrasi yang aneh menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu adalah perasaan yang sangat nyaman. Rasanya seolah-olah seluruh orangnya sudah menyublim. Dia hanya mengalami perasaan ini beberapa kali dalam hidupnya. Saat itulah dia membentuk cincin jiwa kelimanya untuk menjadi anak alam. Kesempatan lain adalah ketika dia membuat terobosan lapisan pertama segel Raja Naga Emas. Transformasinya jelas. Dia menggunakan penglihatan batinnya untuk memeriksa meridian di tubuhnya. Semua meridiannya tampak dilapisi dengan warna merah keemasan samar. Jika seseorang drawingkan tubuhnya sebagai tubuh emas anti bocor di masa lalu yang dekat dengan pangkat dewa, Tanggulin jelas merasakan perubahan kualitatif dalam tubuhnya saat ini. Inti naga telah memadat menjadi bentuknya. Itu berdetak lebih kuat dari sebelumnya dan bersinar dengan sinar merah keemasan yang samar. Ada juga emosi aneh di dalamnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Tanggulin samar-samar mengingat bahwa dia telah terluka parah. Dia memfokuskan pikirannya untuk mengingat ingatannya secara bertahap. Dia ingat semua yang terjadi sebelumnya. Kenangan itu membuat hatinya tenggelam. Aku belum mati. Dia membuka matanya tanpa sadar dan duduk di tempat tidur. Ketika indranya kembali, hal pertama yang dia rasakan adalah pemandangan yang familiar di sisinya.
Gu Yuena duduk bersila di kursi di sebelahnya. Saat Tang Wulin bangun, dia membuka matanya. Kecemerlangan di sepasang mata ungunya yang indah mencerminkan ekspresi keterkejutan. Kamu sudah bangun. Tatapan Tang Wulin segera berubah lembut saat melihatnya. Dia baru menyadari bahwa dia berada di kamarnya di perkemahan. Hanya ada mereka berdua di ruangan itu saat ini. Apa yang terjadi? Apakah saya masih hidup? Saya berpikir bahwa kehancuran yang dibawa oleh senjata Super Divine Raja Sage Abyssal tidak dapat disembuhkan pada saat itu. Oh iya, dua yang mulia, yang asmara dan yang tak berperasaan. Tang Wulin melihat keterampilan fusi jiwa bela diri mereka juga, hanya saja seluruh tubuhnya berada di ambang kerusakan pada saat itu. Kesadarannya sangat berkurang. Tatapan Gu Yuena sedikit meredup. Dia menghela napas pelan dan berkata, mereka mengorbankan hidup mereka untuk menutup Abyssal Maut untuk sementara agar mendapatkan penangguhan hukuman 3 hari bagi kami. 1 hari telah berlalu. Itu adalah Douluo Asmara yang membimbing saya dalam menggunakan Lovesic Heartbroken Red yang Anda berikan kepada saya di masa lalu untuk menyelamatkan Anda. Kaulah yang menyuruhnya untuk memberikan Lovesic Heartbroken Red padaku, kan? Tang Wulin mengangguk dan berkata sambil tersenyum pahit, aku benar-benar tidak menyangka itu akan digunakan pada diriku pada akhirnya. Tidak heran saya merasa berbeda sekarang. Sinar berkedip di mata indah Gu Yuena. Kamu benar-benar berbeda sekarang. Jika saya tidak salah, tubuh Anda telah mencapai peringkat dewa dalam arti yang sebenarnya. Meskipun basis kultivasi kekuatan jiwa Anda masih berpangkat dewa, ketahanan tubuh Anda sepenuhnya meningkat di bawah pengaruh Lovesic Heartbroken Red. Itu memungkinkan Anda memiliki fondasi untuk menjadi dewa sejati. Tang Wulin menghela nafas. Namun, aku khawatir itu masih belum cukup untuk mengalahkan Abyssal Sage King. Gu Yuena meliriknya dalam-dalam dan berkata, Wulin, jangan putus asa. Anda sekarang adalah pemimpin dari seluruh umat manusia. Semua orang sekarang menunggu kita untuk menciptakan keajaiban. Jika kita sendiri putus asa, maka umat manusia benar-benar hancur, begitu juga benua Douluo. Soul Land 3 Chapter 1928. Chapter 1928 Bantu saya mencapai terobosan. Bibir Tang Wulin tersenyum pahit. Kamu benar, kami tidak bisa putus asa. Namun, adakah yang bisa kita lakukan sekarang? Adakah yang bisa kita lakukan sekarang? Setelah mendengarkan kata-katanya, kedalaman mata Gu Yuena berkilauan dan tatapannya berubah sedikit. Dia mendapat ide 1 jam sebelum Tang Wulin bangun. Yang mulia, mohon jangan ragu lebih jauh. Ini satu-satunya cara kita. Kalau tidak, saya khawatir plane kecil dari 10.000 bis platform tidak akan ada lagi ketika benua Douluo dilahap oleh Abyssal. Saat itu, mustahil bagimu untuk bergabung dengan kekuatan Raja Naga Emas Tang Wulin untuk memulihkan tubuh Dewa Naga. Yang mulia, bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan kembali peringkat Dewa Naga yang sebenarnya, Raja Petapa Abyssal belum tentu menjadi lawan yang layak Anda setelah Anda melahap Tang Wulin dan menggunakan inti Dewa Naga sebagai fondasi Anda. Yang mulia, Anda tidak bisa menunda lebih lama lagi. Buat perubahan Anda. Yang mulia. Gu Yuena berbicara dengan suara yang dalam, Wulin, kami pasti akan menemukan caranya. Tubuh Anda telah dinaikkan ke peringkat dewa setelah mengonsumsi Lovesic Heartbroken Red. Anda akan dapat menahan kekuatan yang lebih kuat ketika kami menggunakan transformasi Dewa Naga lagi. Bukan berarti transformasi Dewa Naga kita tidak kuat lagi, tetapi tubuh asli kita tidak mampu menahan kekuatan yang begitu kuat sebelumnya. Karena itu, kami harus memperkuat diri kami semaksimal mungkin dalam 2 hari tersisa. Kita harus mengerahkan semua kekuatan kita sekarang. Setelah mendengar kata-kata Gu Yuena, Tang Wulin tenggelam dalam pikirannya. Mereka sudah menghabiskan semua kemampuan mereka, namun mereka tidak dapat melawan Abyssal Sage King selama pertempuran kemarin. Seseorang hanya bisa drawingkan kemampuan Abyssal Sage King sebagai tak tertandingi, tidak bisa dibandingkan. Selain itu, dia memiliki senjata Super Divine, Heaven Sent Crack Abyss. Itu membuatnya pernah menang. Tang Wulin tidak mampu menahan bahkan 1 pukulan dari senjata Super Divine meskipun transformasi Dewa Naga. Badai tak terbatas mungkin bisa mengendalikan lawannya, namun itu hanya untuk waktu yang singkat. Masalah krusialnya adalah dia sama sekali tidak mampu membunuh lawannya. Jika dia tidak mampu mengancam lawannya, maka semua usahanya akan sia-sia. Cara lain apa yang bisa dia gunakan untuk melukai atau membunuh lawannya? Tang Wulin menyilangkan lengannya dan mengerutkan kening. Trident Dewa Laut juga merupakan senjata super ilahi.
Namun, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengekspresikan kekuatannya secara penuh seperti ayahnya. Meskipun memiliki senjata super ilahi, tidak mungkin baginya untuk meningkatkan kemampuannya dalam 2 hari yang singkat. Tubuh dewa peringkatnya mungkin mampu menahan kemampuan menyerang lawannya. Di sisi lain, dia memiliki sedikit kemampuan untuk melukai lawannya. Secara alami, Gu Yuena bisa melihat rasa frustrasi dalam dirinya. Sebagai tanggapan, dia secara spontan mengambil langkah ke depan untuk memegang tangannya. Kang Wulin mengangkat kepalanya dan menatapnya saat bersentuhan dengan telapak tangannya yang lembut dan halus. Mata mereka bertemu, dan mereka berdiri begitu dekat sehingga mereka bisa merasakan nafas satu sama lain. Rambut perak, mata ungu, dan wajah indahnya ada tepat di depan matanya. Faktanya, kehadirannya membuat Tang Wulin kesurupan sesaat. Sebuah ide muncul di benaknya secara tidak sadar. Akan lebih bagus jika mereka tidak berada di tengah perang. Gu Yue, aku ingin bersamamu selamanya seperti sekarang, kata Tang Wulin tiba-tiba saat kata-kata itu keluar dari mulutnya. Sebuah isyarat samar dari emosi kompleks melintas di matanya. Dia tidak berbicara saat dia mengambil tangan Tang Wulin dan meletakkannya dengan lembut di pipinya. Pipinya lembut dan halus, tapi agak dingin. Tang Wulin merasakan semburan panas dari nyala api yang menyala di dalam dirinya setiap kali dia menyentuhnya. Inti naga yang baru terbentuk berdenyut dengan keras. Dia mendekatinya hampir tanpa sadar dan menciumnya dengan penuh gairah di bibir merah kemerahannya. Gu Yuena melingkarkan lengannya di lehernya. Dia memejamkan mata dan menyandarkan sosok menawannya ke dalam buayannya. Sosoknya yang dingin dan menawan mulai membara. Sangat panas sehingga dia tidak hanya membakar tubuh Tang Wulin, tetapi juga jantungnya. Akhirnya bibirnya terbuka. Mereka berpelukan erat. Mereka berharap momen ini akan bertahan selamanya. Wulin, kata Gu Yuena lembut. Tang Wulin sepenuhnya tenggelam dalam pengalaman saat dia menikmati aromanya. Saat ini, dia tidak ingin memikirkan hal lain. Aku belum pernah memberitahumu ini sebelumnya dengan serius, kata Gu Yuena lembut. Apa? Lengan Gu Yuena tiba-tiba menegang di sekelilingnya. Aku cinta kamu. Aku sangat mencintai kamu. Seluruh tubuh Tang Wulin bergetar. Dia memeluknya dengan erat. Pada saat itu juga, dia merasa seolah pori-pori di tubuhnya terbuka. 3 kata sederhana memberinya keberanian yang luar biasa. Aku mencintaimu juga. Tubuh Tang Wulin sedikit menggigil. Semua rasa sakit yang dia rasakan lenyap dalam sekejap dengan pernyataan sederhana itu. Meskipun dia telah melalui begitu banyak liku-liku dan telah mengalami begitu banyak rasa sakit dan penderitaan, tidak ada yang penting lagi. Gu Yuena berkata dengan lembut, terlepas dari kesulitan dan pengorbanan di masa lalu, banyak tanggung jawab yang saya pikul, dan misi yang tak terhitung jumlahnya yang saya lalui, tidak ada yang dapat mengubah ini. Aku sayang kamu, Wulin. Kami pasti akan bersama, meskipun itu akan memakan waktu yang sangat lama.